kita semua. Saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran Serdosmart 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Ifna SEIME, salah satu dosen program studi ekonomi syariah di Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuransi syariah di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah asuransi syariah. Asuransi syariah mempelajari tentang asuransi secara umum, sejarah asuransi, prinsip dasar, penerapan akad asuransi syariah, produk yang digunakan, dan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana atau aspek kegiatan baik lembaga keuangan asuransi konvensional dan asuransi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Menjelaskan perbedaan pokok asuransi syariah dan asuransi konvensional yang terletak pada akad, penggunaan dana nasabah, status premi, pembayaran klaim, dan penggunaan keuntungan dan investasi. Perbedaan pokok tersebut menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan dalam penggunaan media atau instrumen, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa-jasa asuransi lainnya, termasuk sistem operasionalnya. Upaya memahami asuransi syariah dapat ditempuh dengan cara memahami perbedaan-perbedaan dari kedua sistem asuransi tersebut. Selanjutnya, CPMK dari mata kuliah tersebut yaitu CPMK pertama, mampu memahami pengertian asuransi syariah. CPMK kedua, mampu memahami landasan teori asuransi syariah. CPMK ketiga, mampu mengetahui prinsip dan filosofi asuransi syariah. CPMK keempat, mampu memahami hukum asuransi syariah. Dan CPMK kelima, mampu membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Selanjutnya, sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan tentang asuransi syariah Islam yang universal. Sub CPMK kedua, mampu menjelaskan tentang konsep awal asuransi syariah. Sub CPMK ketiga, mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan asuransi, filosofi, dan prinsip-prinsip asuransi syariah. Sub CPMK keempat, menjelaskan tentang pendapat ulama dan dalil-dalil yang melandasi asuransi syariah. Dan sub CPMK kelima yaitu mampu menjelaskan tentang hukum-hukum positif yang mendasari asuransi. Adapun yang akan dibahas pada materi pokok yaitu konsep awal asuransi syariah, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, sejarah perkembangan asuransi, filosofi dan prinsip-prinsip asuransi syariah, hukum-hukum positif yang mendasari asuransi, serta akad-akad asuransi syariah beserta implementasinya. Setelah kita tahu deskripsi singkat dari mata kuliah asuransi syariah yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Kedua, saya memakai media pembelajaran berupa PowerPoint untuk menyampaikan atau menjelaskan materi yang saya ajarkan, yang mana mahasiswa akan menyimak dan mencatat materi yang saya sampaikan, serta didukung dengan buku referensi dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberi jawaban mengenai topik yang dibahas. Saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, asesmen. Bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa? Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot penilaian, partisipasi dengan bobot 30%, sikap 15%, ujian tengah semester 20%, tugas 10%, ujian akhir semester 25%, jadi total keseluruhan yaitu 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah asuransi syariah pada pertemuan keempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kelima, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum saya memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita merefleksi kembali pada materi-materi yang pekan lalu tentang landasan hukum asuransi syariah. Mungkin di antara adik-adik sekalian masih ada yang ingat tentang materi-materi pada pekan lalu? Silakan. Landasan hukum asuransi konvensional didasari oleh undang-undang, sedangkan landasan hukum syariah dilandasi oleh Al-Quran, hadis Nabi, dan akad. Oke, baik. Nah, tentang landasan hukum asuransi syariah itu dilandasi oleh Al-Quran, hadis Nabi, dan akad. Sedangkan asuransi konvensional itu sendiri dilandasi pada peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018. Oke, baik, terima kasih. Kita memasuki materi pada pertemuan kelima, yaitu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Oke, pada pertemuan kelima dengan judul materi perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa makna pembelajaran pada materi pertemuan kelima ini, yaitu Anda bisa dapat mengetahui perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Baik, kita masuk ke pengertian asuransi syariah dan pengertian asuransi syariah, pengertian asuransi konvensional, dan perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Baik, pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong. Sedangkan pengertian asuransi konvensional itu sendiri, merupakan jenis asuransi yang mengutamakan prinsip jual beli resiko atau transfer resiko. Dalam asuransi konvensional ini, tertanggung bergabung sebagai peserta asuransi dan membayar premi untuk mengalihkan. Oke. Kita masuk ke perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, secara teoritis, asuransi syariah ini masih melindungi kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Sedangkan asuransi konvensional itu dia mempunyai visi dan misi antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Di sini kita melihat dari perbedaan visi dan misinya. Nah, asuransi konvensional itu sendiri adalah secara garis besar, asuransi konvensional adalah mempunyai misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan asuransi syariah, mereka mempunyai misi akidah, ibadah, ekonomi, dan pemberdayaan umat. Nah, selanjutnya dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, dari konvensional dan syariah itu, konvensional tidak ada. Jadi asuransi itu asuransi konvensional itu dia tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan asuransi syariah dia mempunyai di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Nah, di sini berfungsi mengawas operasional perusahaan. Sedangkan asuransi konvensional itu sendiri dia hanya perusahaan yang mengelola sendiri. Nah, sedangkan syariah itu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nah, di sini kita melihat dari perbedaan tentang Dewan Pengawas Syariah. Nah, di sini sudah menunjukkan
tentang akad dan perjanjian. Akad atau perjanjian ini konvensional itu didasarkan pada prinsip jual beli, sedangkan syariah itu didasarkan pada prinsip tolong menolong. Pada slide keempat, investasi dana tentang konvensional dan syariah. Nah, di konvensional itu bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, sedangkan syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, dia bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Selanjutnya pada kepemilikan dana. Di sini kepemilikan dana atau reksadana, ada mungkin yang pernah sudah dengar tentang reksadana? Belum ya? Nah, itu yang digunakan pada asuransi syariah. Nah, di konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan syariah itu sendiri dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi. Nah, ini ada perbedaan dari kepemilikan dana. Syariah itu, asuransi syariah itu merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Sampai penjelasan saya di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi pada slide pertama sampai slide kelima. Silakan. Ya. Silakan. Ibu, bisa saya diberikan contoh premi asuransi syariah dan konven? Oke, baik. Jadi adik meminta contoh tentang premi asuransi syariah dan premi konvensional. Nah, sebagai contoh premi asuransi itu sendiri, premi asuransi misal kalian mempunyai sukuk, kalian mempunyai surat berharga pada asuransi, kalian memasuki menjadi anggota asuransi syariah ya. Sebelumnya saya bertanya kembali, mungkin ada yang pernah mengetahui di sekitar kalian tentang kantor asuransi syariah di sekitar rumah kalian? Kenapa? Ya, penagih-penagih. Dia asuransi seperti asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Di sini ada asuransi syariah, mungkin di Ratuani, namanya Jiwasraya. Nah, di situ misalnya kalian menjadi nasabah asuransi syariah dari polis itu seperti surat berharga. Nah, kalian membeli sebanyak 500.000. Mungkin Anda membeli polis tentang asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, seperti itu ya, 500.000. Nah, polis tersebut jika suatu saat atau nanti ada musibah yang tidak diinginkan dan Anda terlambat membayar pada asuransi syariah itu, harus tidak bisa membayar uang tersebut. Nah, padahal setiap bulan itu harusnya kita mendapatkan 250 juta kan? Ada perjanjian pada polis tersebut, jika kalian langsung menjadi nasabah asuransi syariah, sewaktu-waktu kalian yang tidak diinginkan, entah itu kematian atau sakit, nah kita bisa fight asuransi kita itu sendiri. Jadi, namun di polis itu tertera, jika terlambat 30 hari berturut-turut Anda tidak memfight pada asuransi pada polis tersebut, maka uang kita hangus yang kita dapatkan. Tetapi pada asuransi syariah itu sendiri, dia bisa menjadi diserahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Dananya itu yang orang lain bisa dialihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, sedangkan konvensional, uang nasabah itu sendiri dia masuk ke perusahaan. Nah, itu perbedaan antara premi asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari itu? Jika kita
derma, dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus, kecuali sebagian dana kecil yang telah dinyatakan menjadi dana imbalan tabarruk. Sedangkan konvensional pada beberapa produk tertentu dapat mengakibatkan dana menjadi hangus, jadi sia-sia saja. Oke, selanjutnya ke penjamin resiko. Penjamin resiko tentang pada asuransi konvensional itu dia adanya transfer of resiko, sedangkan syariah adanya sharing of resiko. Nah, di konvensional terjadi transfer resiko dari penanggung kepada penanggung perusahaan asuransi, sedangkan syariah itu terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain. Jadi tolong menolong ya di sini. Jadi asuransi syariah itu mereka tolong menolong antara nasabah satu dan nasabah lainnya. Oke, selanjutnya pembayaran klaim. Pembayaran klaim tentang konvensional itu sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sedangkan syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarruk, yaitu peserta saling menanggung. Nah, tabarruk ini artinya imbalan ya. Perusahaan akan menanggung risiko terjadi pada peserta asuransi. Ini terjadi karena segala risiko sudah ditransfer dari nasabah kepada perusahaan asuransi, sedangkan yang syariah berdasarkan peserta mendapat musibah, maka peserta lain ikut menanggung resikonya. Nah, selanjutnya